Salam, selamat sore Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam KRT Pekan Keluarga Pekan ketiga. Saya Peter Talahatu, Penatua GKP Cimahi. Saat ini telah hadir bersama-sama dengan saya, Ibu Ria. Selamat sore, Ibu Ria. Selamat sore, Pak Peter. Dan keluarga muda yang terkasih, keluarga Bapak Rio dan Ibu Feli. Selamat sore, Pak Rio. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu Feli. Selamat sore, Pak. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada sore hari ini adalah kembali pada keluarga. Firman Tuhan terambil dari Amsal 14 ayat 11 sampai ayat 18. Ibu Ria akan membantu kita dalam menelaah firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita menelaah firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan bersatu dulu bersama dengan keluarga yang terkasih di rumah. Dan kita akan mulai satu dulu pada saat ini. Satu dulu kita mulai. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat sore Tuhan, selamat sore Yesus. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu yang Kau masih menyertai kami dari pagi hingga pada sore hari ini. Kami bisa berkumpul, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di rumah maupun ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih menjaga kami. Kau berkati kami dalam ibadah KRT Pekan ketiga ini Tuhan. Kau juga berkati Ibu Ria yang akan membawakan firman, buka hati pikiran kami agar dapat mendengarkan dengan hati yang bersih dan hati yang tenang. Kami serahkan ibadah KRT ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat 11 sampai 18. Dibacakan mulai dari Bapak Rio secara bergiliran. Amsal 14 ayat 11 sampai 18. Rumah orang fasik akan musnah, tapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang akan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Bu Ria, saat ini sudah sekitar 7 bulan kita diam di rumah atau stay at home. Pertanyaannya, apakah
kita saat ini makin kokoh, makin kuat, dan sehat, atau Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Ria. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca 8 ayat. Kita akan menemukan 5 tips, 5 rahasia bagaimana keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat, yang sehati dan makin kompak. Ya, mari kita langsung melihat ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Tadi Pak Rio sudah membaca ayat 11. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Rumah orang fasik itu akan musnah, ya, tetapi kemah orang jujur mekar. Jadi kita melihat nih, ada rumah sama dengan kemah, lalu miliknya orang fasik musnah, tapi miliknya orang jujur mekar dan bertambah. Jadi rupanya penghuninya menentukan, ya, rumahnya mau musnah, atau bisa bilang rumahnya mau hancur, mau roboh, atau rumahnya tambah mekar. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu yang di sini, juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah, untuk melihat lebih jauh rumah atau kemah. Kemudian lebih jauh kita melihat orang fasik itu seperti apa, orang jujur seperti apa. Mari kita melihat bersama. Kalau rumah yang hancur, yang roboh, kira-kira apa masalah? Bagaimana Pak Rio? Ini kalau bapak-bapak urusan rumah, ya. Nah, jadi apa kira-kira bapak-bapak, ya? Rumah yang bisa rusak, bisa roboh, bisa hancur, masalahnya apa? Pondasi kali Bu, ya. Pondasinya tidak kuat. Iya. Kalau pondasi nggak kuat, memang bisa roboh. Bisa roboh. Apalagi, ya? Selain pondasi, Kualitas bangunan sih biasanya Bu. Dari material bangunan, kualitas bangunan itu sendiri dibalik dari kalau pondasi. materialnya bagus, ya. Ya, menunjang bangunan itu juga kokoh. Ada lagi? Rumah yang tidak dihuni, tidak dirawat. Betul, ya. Kalau nggak ada penghuninya, Nggak ada penghuninya, biar bagus apapun juga bisa rusak. ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah, anak-anakku yang di rumah, Bapak Ibu yang di sini sudah menemukan setidaknya 3 penyebab rumah itu bisa musnah, bisa roboh, hancur. Kalau pondasi nggak kuat, kalau bahan bangunannya tidak berkualitas, dan kalau nggak dihuni, nggak dirawat, nah, rumah akan hancur. Dan itu soal rumahnya. Sekarang kita lihat tentang penghuninya, orang fasik. Alkitab memberi penjelasan juga beberapa buku. Orang fasik itu orang yang memegang keyakinan, tetapi dia tidak mau melaksanakan. Lalu kalau kita lihat lebih jauh lagi, bagaimana sih sikap orang fasik terhadap firman Tuhan? Rupanya orang fasik itu, kalau dengan firman Tuhan, dia meremehkan, mencemooh, bahkan ya tidak melaksanakan. Padahal firman Tuhan itu di dalam Alkitab banyak sekali kita dapat nilai-nilai perkara-perkara yang baik. Ada banyak sekali, tapi saya hanya ingin menyebut 3 saja. Jadi masih banyak yang lain. 3 itu adalah kebenaran, kasih, dan kesucian. Kalau kita mau belajar kebenaran, belajar kesucian, kita mau hidup dalam kasih, maka kita harus membaca firman Tuhan. Tetapi orang fasik malah mencemooh, menyingkirkan, tidak mau melaksanakan. Jadi saya kira ini menjadi sebab utama. Dan kalau Alkitab mengatakan rumah orang fasik akan musnah, tentu ini hanya perumpamaan, ya. Tapi kenyataannya yang dimaksud adalah keluarga atau rumah tangga orang fasik itu menuju kehancuran atau kemusnahan. Karena apa? Karena itu tadi, fondasinya tidak kuat, nggak mau baca firman Tuhan, nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti kasih, tidak mau atau menolak kesucian kebenaran. Saya kira fondasi yang tidak kuat jelas membuat rumah orang fasik itu. Juga kalau bangunannya, rumah itu diisi atau dibangun tanpa kasih, tanpa kebenaran, tanpa kesucian, maka rumah tangga atau keluarga itu pasti
menuju kepada hancur. Dan demikian juga kalau rumah tangga keluarga kita tidak dirawat dengan kasih, kebenaran, kesucian, pasti kita akan mengalami hancur. Bagaimana kalau rumah tangga kita tidak dalam kebenaran? Bagaimana kalau rumah tangga kita nggak ada kasih? Suami, istri, anak nggak ada kasih, ya jelas itu akan bermasalah. Ya. Kesucian pernikahan, kesucian dalam keluarga sangat penting. Kalau sudah mulai ada yang tidak suci, kalau sudah mulai ada yang perselingkuhan, maaf ya, itu berat sekali dan itu bisa membuat rusaknya keluarga dan rumah tangga. Saya kira inilah pemahaman yang disampaikan Amsal kalau rumah orang fasik akan musnah. Karena rumah orang fasik di dalamnya tidak ada firman Tuhan, tidak ada kebenaran, kasih, kesucian. Maka ini menjadi hal yang wajar, hal yang mudah kita pahami. Kita lanjut ke kemah orang jujur akan mekar. Nah, kalau orang jujur ini, apa kira-kira ciri orang jujur? Biasanya orang jujur seperti apa? Kalau jujur, bagaimana Bapak Ibu yang di rumah? Bagaimana dengan orang jujur seperti apa? Jujur biasanya tulus ya. Ikhlas, tulus ya. Dan biasanya orang jujur itu jalannya lurus. Enggak sembarang-sembarang, bukan tidak konsisten. Orangnya konsisten, lurus dan ya lurus sesuai firman Tuhan. Jadi saya kira kita bisa memahami bagian firman Tuhan ayat 11 ini. Mengapa kemah orang jujur akan mekar? Karena orang yang jujur, yang tulus, yang hatinya sungguh lurus berdasar firman Tuhan, tentu dia akan menggunakan kebenaran di dalam hidupnya, dalam hidup rumah tangganya. Tentu dia akan memasukkan kasih untuk rumah tangga dan keluarganya. Tentu dia akan menjaga kesucian perkawinan, kekudusan hidupnya, sehingga rumah tangga keluarganya pasti tambah mekar dan tambah berkembang. Jadi yang kita pelajari dari bagian ini bahwa mari membangun rumah kita sebagaimana orang jujur. Berdiri atas dasar firman Tuhan, lurus tulus, supaya kebenaran firman itu jadi bagian di rumah kita, supaya kesucian, kasih penuh di dalam rumah kita. Sehingga rumah kita akan kokoh, kuat, dan kita makin sehati, makin kompak. Ya saya kira itulah uraian sedikit, penjelasan sedikit tentang ayat 11. Ya, itu tips pertama ya, Bapak Ibu di rumah, ya, Bapak Ibu yang di sini, ini tips pertama. Jadi mari kita menjadi orang jujur, lurus, tulus, berpegang pada firman Tuhan. Bagaimana dengan tips yang kedua? Ada 3 ayat yang saya kelompokkan. Ayat 12, ayat 13, dan ayat 15. Kalau ayat 12, ada jalan disangka lurus, tapi ternyata ujungnya mau. Kemudian yang ayat 13, di dalam tertawa, ternyata hatinya tidak tertawa. Ya, hatinya tidak tertawa ya, merana. Lalu ayat 13b, kesukaan, ujungnya kesukaan, tetapi berakhirnya duka. Jadi rupanya yang di awal tampaknya baik, ternyata endingnya tidak baik. Demikian juga ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya pada semua perkataan. Jadi nggak dipikir, pokoknya ditelan mentah-mentah. Tidak dikritisi, kira-kira begitulah. Orang yang tidak berpengalaman. Tetapi bagian B, orang yang bijak, dia memperhatikan langkahnya. Dia setapak demi setapak dia perhatikan betul. Nah, jadi ayat 12, 13, 15, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Rupanya di awal sepertinya manis, indah, tertawa yang kelihatan, tetapi ujungnya kedukaan, ujungnya jalan yang bengkok, padahal depannya lurus. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini?
rupanya kita ini suka tertipu ya. Kadang-kadang kita terjerat, kadang-kadang kita salah prediksi, kadang-kadang kita terjebak. Menurut saya, 3 ayat ini mau mengingatkan kita agar kita menjadi orang yang tidak hanya melihat lahiriah yang tampak saja, ya. Supaya ayat ini supaya kita mau selalu waspada, supaya kita selalu siap, jangan lengah sedikit. Jadi ini tips kedua. Mari kita menjalani hidup berkeluarga itu tidak lengah, selalu waspada, tidak terjebak, tidak salah tafsir, tidak tidak tertipu. Jadi aplikasi penerapan praktisnya di keluarga bagaimana? Bapak Ibu yang di sini sering kita pernah mendengar ya, ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau. Padahal sebetulnya sama ya. Padahal kelihatan di luar hijau, di dalamnya juga coklat-coklat. Kita seringkali tertipu dan terjebak. Kemudian biasanya para ibu ya, saya kurang paham para bapak. Para ibu kalau sudah jalan-jalan di mall, lihat yang diskon bagaimana Bu Felin? Yang diskon, Pak, diskon Pak, misalnya begitu kan. Kemudian lihat barangnya bagus. Setelah kita beli dan bawa pulang, ternyata jahitannya nggak pugu. Ternyata kualitas barangnya tidak bagus. Seringkali kita terjebak untuk hal-hal seperti itu. Jadi misalnya di dalam keluarga kita, tanpa sadar kita suka memandang, pikirnya tetangga lebih enjoy. Pak, dia sudah beli TV yang besar, kita belum. Bagaimana dengan situasi ini? Mari kita belajar. Jangan lengah, jangan terjebak, tapi mari kita hadapi dan jalani hidup ini dengan pertolongan Tuhan supaya kita nggak salah prediksi. Inilah bagian yang kedua, tips kedua. Jangan kita salah prediksi, tapi harus waspada dan kita tidak lengah menghadapi hidup berkeluarga, hidup di dalam rumah tangga. Nah, tips yang ketiga sekarang, ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang di rumah, juga yang di sini, kita membaca di situ, orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalan. Yang murtad jadi kenyang. Lalu, orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Kalau orang yang murtad jadi kenyang dengan jalan. Murtad kenyang dengan kemurtatannya. Kalau saya boleh memperjelas begitu. Demikian juga dikontraskan, orang yang baik juga bisa menikmati apa yang ada padanya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Kalau Bu Felin, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bagian ini? Mungkin hukum tabur tuai. Ya betul itu, hukum tabur tuai. Jadi kalau orang murtad, dia nabur murtad, otomatis dia akan menuai, kenyang dengan murtadnya tadi. Sebaliknya, kalau orang yang baik, dia akan juga menikmati apa yang baik. Jadi ingat, di dalam keluarga kita juga harus hati-hati nih, hukum tabur tuai berlaku. Ada orang mengatakan bahwa hukum tabur tuai itu kan hukumnya alam. Tapi sebetulnya di dalam Alkitab ada ayatnya. Bu Felin bisa membaca Galatia pasal 6 ya, ayat 7 dan 8. Silakan Mangga Ibu. Galatia ayat 6 pasal 7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, juga Bapak Ibu yang di sini, kita lihat firman Tuhan bahwa apa yang ditabur itu akan kita tuai. Jadi kalau Bapak Ibu menabur yang tidak baik di rumah, nanti
nanti anak-anak juga melakukan yang tidak baik, dan itulah penuaiannya. Jadi ini peringatan ya, supaya kita tidak menabur yang buruk, supaya kita menaburnya yang baik saja, karena nanti kita akan menuai yang baik. Satu catatan saya Bapak Ibu, bahwa memang hukum tabur tuai ini berlaku, tetapi puji Tuhan, kasih Allah itu lebih dahsyat. Kita perhatikan ya, kadang-kadang ada keluarga yang mungkin bapaknya marah, suka marah, mamanya cerewet, tapi anaknya pendiam. Pendiam pun belum tentu baik, tapi ada situasi seperti itu. Maksud saya, ada hal-hal negatif yang kita tabur, tapi kok puji Tuhan, syukurnya kadang-kadang kita masih menuai yang baik. Itu adalah anugerah. Tapi tidak berarti udahlah saya tabur yang jelek-jelek aja, suka-suka saya. Kalau sudah begitu celaka ya. Karena kita akan menabur, kita akan menuai yang tidak baik. Kalau kita melakukan kesalahan, ternyata kesalahan kita tidak berdampak atau ada solusinya, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Bisa saja Tuhan buat itu. Tetapi tidak berarti kita akan bersuka-suka menabur yang sembarang kita mau. Mari kita menabur yang baik supaya kita menuai yang baik. Mari Bapak Ibu, baik yang di sini, baik yang di rumah, kita taburkan apa? Kebenaran, kasih, kesucian di rumah kita, supaya anak-anak kita juga akan menjadi anak-anak yang hidup benar, hidup penuh kasih, dan hidup dalam kesucian. Ya. Oke, kita lanjutkan tips yang keempat. Kita maju di ayat yang ke-16 sampai 17. Di situ ditulis, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersabar. Rupanya kita melihat di sini ada orang bijak, tapi juga ada orang bebal. Kira-kira kalau dari dua ayat ini, apa sih ciri-cirinya orang bijak? Kita bisa menyimpulkan, apa ciri-cirinya orang bijak? Pak Rio mau menjelaskan apa ciri-cirinya orang bijak? Orang bijak itu ya dia selalu berhati-hati dan taat. Iya betul ya, di situ tampak ya betul. Lalu ada lagi Pak? Dia menjauhi kejahatan. Iya. Ya. Dan apa ya, orang bijak yang pasti dia tidak pemarah juga. Iya. Terus lebih bisa mengendalikan emosinya. Iya. Ya, seperti itu ya. Ya, tepat sekali ya, firman Tuhan juga menjelaskan seperti itu, dan kita nggak perlu menafsir ya. Maksud saya firman Tuhan sudah begitu jelas bagi kita. Orang bijak itu sikapnya hati-hati, nggak gegabah. Ya. Kemudian tadi Pak Ariel mengatakan nggak emosional, sabar, tidak lekas naik darah, kemudian menjauhi kejahatan. Itulah tanda dan ciri-ciri orang bijak. Tapi bagaimana dengan orang bebal? Kalau Pak Peter, orang bebal bagaimana Pak? Melihat ayat 16 dan 17 ini. Orang bebal ya, dia melampiaskan nafsunya, amarahnya, terbalik dengan orang bijak, dia marahnya, cepat marah, tidak bisa menahan diri. Kondisi yang negatif selalu terlekat pada orang-orang yang punya sifat-sifat yang seperti itu. Bukan yang positif, selalu yang kasih yang negatif. Dia bergaul dengan orang lain juga sama. Hal-hal negatif yang bisa ditabur kepada lingkungan yang ada di sekitar dia. Ya. Jadi kita bisa membayangkan ya, kalau di dalam rumah kita, bapaknya, mamanya, anaknya lekas naik darah, apa yang terjadi? Kalau mereka enggak sabaran, apa yang terjadi? Ini rumah jadi panas. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita tidak menghendaki rumah kita panas ya. Kita mau rumah kita tenang, teduh, nyaman ya. Jadi rupanya yang
gerusa-gerusu ya. Kalau orang bijak kan hati-hati, bersabar ya. Dan sangat penting menjauhi kejahatan. Kalau rumah kita dipenuhi kejahatan, ya sudah, kita pasti bisa membayangkan betapa kekacauan itu muncul, menguasai. Kalau sudah begitu ya bisa hopeless. Tapi firman Tuhan kembali mengingatkan supaya kita tidak menjadi orang bebal yang suka emosional, tetapi mari kita menjadi orang bijak yang hati-hati, yang menjauhi kejahatan, yang bersabar. Bayangkan kalau papa mamanya sabar, ada masalah, rumah itu tidak pernah sepi dari masalah. Tapi kalau kita sabar, bagaimana sih kita periksa masalahnya, lalu kita duduk bersama, nggak emosi. Kalau emosi tambah kacau situasinya ya. Kita tidak emosi, kita pilah-pilah masalahnya di mana, lalu kita memikirkan kalau masalahnya di sini jalan keluarnya apa. Dengan begitu, walaupun rumah kita banyak masalah, banyak pergumulan, akan tetap bisa kokoh dan kuat ya Pak. Akan tetap bisa kompak dan sehati. Jadi rupanya tips yang keempat, betapa pentingnya kita menjadi orang tua, anak-anak, anggota rumah yang bijak. Supaya rumah kita tetap kokoh, kuat, dan kita tetap sehati. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang di rumah, juga yang di sini, bijak itu dekat sekali dengan hikmat. Jadi saya memikirkan bijak, hikmat itu seperti mata uang, mereka sangat satu, begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana bijak dan hikmat. Kita masuk ke tips yang kelima. Ini adalah hasilnya. Tips yang kelima bertumbuh di ayat 18. Orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan. Lalu orang bijak bermahkotakan pengetahuan. Jadi ini hasilnya. Kalau orangnya nggak berpengalaman, dapatnya kebodohan. Tapi kalau orang bijak atau orang yang penuh hikmat, dapatnya adalah bermahkotakan pengetahuan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang di rumah maupun di sini melihat sedikit lebih jauh tentang kata hikmat, atau yang kita sandingkan, kita satukan dengan bijak. Ada penjelasan di dalam Amsal 1 ayat 7. Nah, Pak Rio, mohon kesediaan membaca Amsal 1 ayat 7, Pak. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Rupanya kita melihat Bapak Ibu Saudara yang di rumah bahwa takut akan Tuhan itu awal permulaan dari pengetahuan atau awal dari pengetahuan. Ya. Padahal di ayat 18 ditulis bahwa orang bijak itu bermahkotakan pengetahuan. Berarti orang bijak itu takut akan Tuhan ya. Karena aku takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, kenapa saya menunjuk pasal 1 ayat 7 dari kitab Amsal? Karena memang sebetulnya ayat ini menjadi ayat kunci dari seluruh kitab Amsal. Jadi kalau kita mau tahu orang bijak itu bijaknya standarnya apa? Standarnya adalah takut akan Tuhan. Bukan bijak seperti yang pemahaman kita umum, tidak. Tetapi bijak yang dimaksud di dalam seluruh kitab Amsal adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Karena awal pengetahuan takut akan Tuhan, maka bijak adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan tentu orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan, orang yang takut akan Tuhan ini, hidupnya, keluarganya, rumah tangganya akan terus dibimbing oleh Tuhan. Nah, tadi saya katakan bahwa hikmat bijak ini dekat dengan hikmat. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat kata hikmat dari Perjanjian Baru. Mohon kesediaan Pak Peter membaca 1 Korintus pasal 1 ya Pak. Ayatnya 24 bagian B saja. Baik Bu ya. 1 Korintus 1 ayat 24b bunyinya, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
luar biasa, Bapak Ibu sekalian, juga Bapak Ibu yang di rumah, bahwa ternyata Kristus adalah hikmat Allah. Jadi kalau Amsal mengatakan bijak, kita melihat juga bijak itu sama atau dekat dengan hikmat. Sumber hikmat sejati adalah Kristus. Jadi bagaimana penerapannya? Bapak Ibu, ya baik yang di rumah, saudara sekalian, baik yang di sini, kalau keluarga kita menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga, maka kita akan menjadi orang-orang yang bijak, dan disitulah keluarga kita akan menjadi kokoh, kuat, sehati, dan makin kuat. Ya, jadi sekali lagi, jangan menjadi orang yang tidak berpengalaman karena kita akan mendapat kebodohan. Tapi mari menjadi orang yang bijak, yang penuh hikmat, lalu kita akan hidup dalam pengetahuan. Dan itu sumbernya adalah takut akan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah, saya akan coba menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Yang pertama, bahwa ternyata untuk membangun rumah yang kokoh, ya, keluarga yang makin kuat, makin berkembang, mari kita hidup dengan jujur. Kita berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan yang mengajar kebenaran, kasih, dan juga kesucian, dan masih banyak lagi ajaran firman Tuhan yang luar biasa. Lalu kita akan menjalani hidup ini dengan waspada, jangan lengah, jangan terpesona dengan hal-hal yang menarik yang di sekitar kita. Lalu kita akan hidup dalam bijak, hikmat, yakni dalam takut akan Kristus, takut akan Tuhan, menempatkan Kristus sebagai kepala keluarga kita. Inilah satu jawaban untuk kita semua, supaya di masa COVID ini kita sudah stay di rumah, tapi kok keluarga kita belum kompak, belum sehati. Kita berharap 5 hal ini menjadi jawaban. Mari kita terapkan supaya keluarga kita kompak, sehati, dan makin kokoh. Satu lagi kesimpulan kita. Tadi kami juga singgung tentang hukum tabur dan tuai. Jadi catatan saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah, bahwa tabur dan tuai tetap berlaku. Mari waspada, jangan menabur yang buruk supaya keluarga kita tidak mendapat atau menuai yang buruk. Mari tabur yang baik, ya. Dan kita bersyukur bahwa pengampunan Allah tetap tersedia bagi kita. Kalau kita sudah menabur yang buruk, mari datang kepada Tuhan minta pengampunan, supaya Tuhan menolong kita membuang yang buruk, dan Tuhan memulihkan kita mendapatkan yang baik. Namun Allah juga mengizinkan bahwa kita harus menerima resiko kalau kita bersalah. Pengampunan Tuhan tetap berlangsung, tapi resiko juga tetap harus kita tanggung. Tapi kemurahan Tuhan luar biasa Bapak Ibu, sehingga kalaupun kita menabur yang jelek, Tuhan bisa membuat kita dibebaskan, baik pengampunan, baik juga resikonya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau harus menanggung risiko, Tuhan juga akan menguatkan kita. Jadi kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjalani hidup ini dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Mari kita menjadi orang jujur, yang sehingga rumah tangga kita makin berkembang. Mari kita waspada, menabur yang baik, dan kita hidup dalam hikmat Tuhan, dalam bijaksana Tuhan, menempatkan Kristus sebagai yang utama di dalam rumah. Saya harap itu memberkati kita semua, baik yang ada di sini maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan membuat Bapak Ibu Saudara kita semua diberkati dan makin jelas dengan firman. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang berkasih, saatnya pada kita untuk memberikan persembahan syukur. Tapi sebelum kita memberikan persembahan syukur, biarlah dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang bunyinya demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan memberikan persembahan syukur sebagaimana yang ada. Silakan.
Baik Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menaikkan doa persembahan, doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bu Ria. Silakan Bu Ria. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita, menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita akan menutup dengan doa Bapa kami. Mari kita akan berdoa bersama. Segala puji bagimu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih pada saat ini kami sudah belajar firman Tuhan bersama. Kami bersyukur firman-Mu senantiasa menjadi penopang dan penguat bagi kami. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga kami ini Tuhan, supaya kami bertumbuh mekar dan hidup sebagai keluarga orang-orang jujur, menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman-Mu terus tertanam dalam hati kami dan kami melakukan dalam hidup kami. Bapa di surga, dengan sepenuh hati, sehati kami juga membawa kepada Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkenan memberkatinya dan memakai persembahan ini bagi pelebaran pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja GKP Jemaat Cimahi ini, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan dibesarkan. Terlebih dari itu ya Bapa, kami juga memberi diri kami masing-masing supaya kami menjadi persembahan yang hidup, yang Tuhan memakai hidup kami menjadi alat yang juga memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami sehati ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami membawa negeri tercinta ini kepada Tuhan. Engkau mengetahui kondisi pandemi COVID yang melanda negeri ini dan bahkan melanda seluruh dunia. Kami terus mohon belas kasihan Tuhan, supaya hal-hal pergumulan dan penderitaan negeri kami ini boleh kami lewati, bahkan tangan-Mu yang penuh kasih terulur untuk menolong kami semua di negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis yang menjadi garda depan penanganan COVID. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, sehingga tim medis bisa membantu, mengambil bagian, dan bisa mengerjakan bagiannya dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Demikian juga kami ingat saudara-saudara kami yang menjadi korban, yang menjadi pasien karena terpapar virus COVID-19 ini. Kami sehati mohonkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus menyerahkan negeri ini hari esok kepada Tuhan. Pilkada yang hendak dilaksanakan di bulan Desember, kiranya semua berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk pemerintahan Pak Presiden kami, Pak Jokowi, dengan seluruh kabinet jajarannya, hikmat Tuhan, perlindungan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan senantiasa melimpahi beliau, sehingga bisa tetap mengendalikan negeri ini dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa depan bangsa dan negara kami ini, walaupun kami cemas secara manusia, tapi karena kami mengandalkan Tuhan, maka kami akan terus menjalaninya dengan pengharapan yang penuh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh keberadaan negeri kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kasih, tetapi juga tangan-Mu yang penuh kuasa. Bapa di surga, kami juga sehati ingin berdoa bagi gereja kami. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk Pak Pendeta Aam, juga seluruh Bapak Ibu Majelis, seluruh Bapak Ibu pengurus, dan juga seluruh Bapak Ibu pengurus wilayah, bahkan kami semua Tuhan, seluruh jemaat GKP. Kiranya melalui apa yang kami kerjakan dengan ibadah di rumah masing-masing, kami semua tetap berteguh dan bertumbuh dalam iman. Kami menyerahkan Tuhan keberadaan gereja kami di tengah masyarakat, kiranya tetap menjadi berkat dan menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami lemah tubuh. Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan Ibu Endang Parwesti. Kami berdoa untuk Bapak Kristolo
Kristono Irawa, juga Ibu Kurniati Sairun, Ibu Nia Tuhan. Kami juga teringat Pak Marsiaman dan Ibu Yeni Kristofo. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lemah tubuh ini. Engkau Tuhan melawat, hadir di tengah kesusahan dan penderitaan mereka. Tuhan berkenan menghibur, bahkan menjamah, dan doa kami memberi pemulihan bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami kekasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami terkasih dalam penderitaannya. Tuhan terus teguhkan iman mereka, tambah teguh dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, menyerahkan seluruh doa kami ini kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya menyerahkan kembali ke Pak Peter. Terima kasih Bu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai dan berakhir. Terima kasih Bu Ria atas pelayanan firman-Nya. Terima kasih juga kepada keluarga muda, Bu Mario dan Bu Kelly, buat selalu menyertai kita selalu. Dan Bapak Ibu yang terkasih di rumah, sudah akan aku, ibadah kita telah selesai. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.